Halo, selamat pagi Stella Family. Hari ini bersama saya dengan Dr. Saiful dengan acara Dr. Stella. Pada pagi hari ini saya akan membawa acara mengenai manfaat sunat pada bayi. Stella Family, jangan ketinggalan. Ayo cepet-cepet di depan Instagramnya masing-masing. Nah, pada pagi hari ini saya akan ditemani dengan Dr. Suhaimi, SHMH, MKet, spesialis bedah, untuk membahas masalah manfaat sunat pada bayi. Pada pagi hari ini, saya juga akan membagikan gift voucher 25% untuk screening feto maternal. Jadi kepada Stella Family yang ingin melakukan screening feto maternal, hari ini saya akan membagikan satu buah voucher untuk screening feto maternal sebesar 25%. Nah, jadi untuk memberikan pertanyaan yang paling menarik pada pagi hari ini, saya akan bagikan satu voucher. Jadi stay tune di IG-nya Stella hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan memperkenalkan Dr. Eri Suhaimi, SHMH, MKet, SPB. Nah, beliau adalah seorang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Stella Maris. Nah, jam praktek beliau Senin sampai Jumat, jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, jadi bagi Stella Family yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Dr. Eri, dapat menghubungi call center Stella Maris. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Dr. Eri Suhaimi untuk mempresentasikan mengenai manfaat sunat pada bayi. Karena pada pagi hari ini, Dr. Suhaimi akan memperkenalkan apa sih sebenarnya sunat ini. Selama ini mungkin kita berpikiran sunat hanya untuk kepentingan dari sisi kebudayaan ataupun dari sisi keagamaan. Tetapi dari sudut medisnya ini juga mempunyai satu manfaat. Pertanyaan selanjutnya pastinya, apakah kapan waktu yang tepat untuk dilakukan sunat? Apakah sewaktu bayi, atau sewaktu remaja, atau sewaktu anak-anak? Nah, selama ini yang berkembang adalah masa anak-anak yang meranjak ke remaja. Nah, tetapi nanti kita akan kupas tuntas bersama Dr. Eri Suhaimi mengenai kapan waktu yang tepat untuk anak-anak kita dilakukan sunat. Kepada Dr. Eri, saya persilakan waktunya, Dok. Terima kasih, selamat pagi Stella Family. Terima kasih Dr. Saiful. Nah, saya sekarang memanfaatkan sedikit tentang sirkumsisi atau sunat. Nah, sunat di dalam masyarakat kita, di dalam masyarakat Indonesia itu lebih dikenal dengan sunat. Kalau di budaya Arab lebih dikenal dengan khitan, dan di Barat itu lebih dikenal dengan sirkumsisi. Pada dasarnya sunat, sirkumsisi ataupun khitan itu merupakan tindakan pemotongan sebagian atau seluruh kulit pembungkus kepala penis atau yang biasa disebut dengan prepusium. Nah, ini lazim dilakukan sudah sejak zaman sebelum Masehi, bahkan di beberapa literatur itu ditemukan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, di dalam budaya Muslim, di dalam ajaran agama Islam, sunat bagi anak laki-laki itu merupakan kewajiban. Nah, kapan dilakukan sunat? Nah, kalau di ajaran agama Islam itu sunat dilakukan wajibnya ketika si anak itu akhir balik dianya. Itu wajib. Nah, tapi sunahnya itu bisa dilakukan kapan saja. Walaupun secara medis tidak ada indikasi, tidak ada waktu yang ditetapkan kapan sunat itu dilakukan, karena pada dasarnya sunat itu bisa dilakukan pada usia usia kapan aja, dari bayi sampai orang tua itu bisa dia dilakukan. Nah, saya sedikit mengulas tentang sunat atau sirkumsisi ini. Nah, jadi sirkumsisi ini merupakan tindakan pembedahan yang paling tua di dunia. Di prasasti-prasasti zaman sebelum Masehi sudah ada relief yang menggambarkan tindakan sirkumsisi, tindakan untuk membuang kulit kepala, pembungkus kulit kepala penis dianya. Nah, itu dulu merupakan suatu budaya. Nah, namun seiring dengan kemajuan perkembangan, penelitian-penelitian semakin banyak membahas tentang
manfaat dari sirkumsisi. Jadi selain indikasi budaya dan agama, ternyata sirkumsisi itu ternyata banyak mengandung manfaat secara medis. Nah, tadi sudah saya sebutkan kapan sih usia sunat itu yang baik dilakukan. Memang tidak ada batasan usianya, tapi menurut Integral Medical Center di London itu paling bagus itu 7-14 hari. Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam juga ada banyak literatur menyebutkan bahwa Nabi Muhammad meminat cucunya Hasan dan Husain itu pada usia 7 hari. Sementara Nabi Ibrahim meminat Nabi Ishak itu juga pada usia 7 hari dianya. Nah, jadi 7 hari itu termasuk dalam masih kategori bayi dianya. Nah, selain bedanya sunat pada bayi dan dewasa itu apa sih? Nah, kalau untuk bayi tentu karena dia masih ukurannya masih kecil, kulitnya masih tipis, tentu lebih sulit pengerjaannya dibanding dengan dewasa. Nah, kalau menurut American Medical Association, memang indikasi agama dan budaya untuk sirkumsisi itu paling tinggi persentasinya. Jadi sunat ini dilakukan karena indikasi agama dan budaya. Nah, namun di atas tahun 2000, indikasi kesehatan seperti fimosis dan parafimosis, mengurangi resiko infeksi saluran kemih, mengurangi resiko terjadinya HIV/AIDS, termasuk dari kanker penis, itu justru dianjurkan dilakukan tindakan sirkumsisi sedini mungkin. Pada ada penelitian yang menyatakan bahwa pasangan yang telah dilakukan sirkumsisi itu meningkatkan resiko terjadinya CA cervix pada pasangannya. Banyak lagi penelitian lain yang mendukung untuk beberapa banyaknya manfaat tentang sirkumsisi ini. Salah satunya kalau pada bayi, kenapa dilakukan tindakan sirkumsisi? Karena pada bayi itu sering terjadi, biasa di bawah 4 tahun itu terjadi fimosis. Fimosis itu kulit pembungkus kepala penisnya itu tidak bisa ditarik ke belakang. Artinya lubangnya itu kecil, sehingga setiap dia buang air kecil, dia akan terasa sedikit nyeri, dia akan rewel. Setelah itu akan menggembung sisa urinnya akan menempel di kulitnya itu yang sering menyebabkan terjadinya penyakit infeksi saluran kemih pada bayi. Makanya salah satu indikasi medis untuk dilakukannya tindakan sirkumsisi pada bayi itu adalah terjadinya fimosis. Apalagi kalau infeksinya itu tidak diketahui berkepanjangan di bawah 4 tahun dianya. Nah, selain itu juga manfaat lain dari sirkumsisi itu adalah mencegah terjadinya CA penis, kanker pada penis. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa semakin dini seorang anak itu disunat, itu resiko untuk terjadinya CA penis itu semakin mengecil, semakin kecil dianya. Nah, karena di dalam kulit pembungkus kepala penis itu terdapat endapan sisa-sisa urin yang semakin lama itu tentu akan menyebabkan terjadinya iritasi dan memungkinkan pemicu terjadinya kanker pada penis dianya. Itu beberapa penelitian jurnal menyatakan bahwa salah satu pencegahan untuk terjadinya kanker pada penis itu adalah dilakukannya tindakan sunat atau sirkumsisi. Nah, masih banyak lagi manfaat-manfaat lain seperti mencegah penyakit infeksi menular seksual. Itu juga salah satu pencegahannya dilakukan tindakan sirkumsisi. Jadi pada dasarnya selain indikasi agama dan budaya, indikasi kesehatan juga sangat penting dan banyak dukungan penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa memang manfaat sirkumsisi ini sungguh banyak dianya. Nah, kalau pada bayi sendiri, apa sih yang membedakan dengan pada sunat pada orang dewasa gitu? Nah, yang pertama, kalau pada bayi ini tentu yang resiko untuk trauma pada bayi itu, trauma psikis itu jauh lebih kecil karena pada dasarnya bayi itu dia hanya melakukan rangsangan sensoriknya dia lebih besar dianya. Kalau pada semakin anak semakin dewasa dia sudah mengerti. Kadang kalau misalnya lihat jarum suntik aja dia sudah ketakutan gitu. Nah, nanti bisa menyebabkan trauma psikis biasa pada anak-anak, apalagi kalau misalnya dia dipaksa untuk dilakukan tindakan sirkumsisi atau sunat.
Nah, selain untuk memperkecil resiko trauma psikis pada anak, juga darah yang keluar pada sunat pada bayi itu juga jauh lebih sedikit dianya. Selain rasa sakitnya juga sedikit, juga penyembuhan lukanya lebih cepat. Rata-rata penyembuhan luka pada bayi itu 4-7 hari dianya. Berbeda dengan anak yang di atas usia 5 tahun. Itu penyembuhan lukanya jauh lebih lama dibanding dengan yang pada bayi. Nah, mungkin ada dokter, maaf dok, mungkin ada yang pengen sudah bertanya nih dok, ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dokter jelaskan, ya kan, semakin menarik ini. Nah, sehingga Stella Family makin penasaran nih, sebenarnya usia berapa yang tepat, ya kan? Karena selama ini kalau udah nunggu liburan sekolah, semuanya pada buru-buru ini dok, pada buru-buru mau menyunatkan anaknya, ya kan, mau mengkitan gitu ya dok. Nah, karena alasan liburan sekolah dok. Nah, berarti kalau sekarang anak-anak misalnya nih, anaknya sudah 3 tahun usianya dok, berarti udah boleh segera ya dok untuk disunat, atau harus tetap menunggu nanti di usia sekitar 10-12 tahun dok? Kira-kira masukan dari dokter gimana dok? Iya. Jadi memang sebaiknya kalau saya menganjurkan ketika anak itu lahir, anak laki-laki lahir, bayi, bisa kita observasi setelah 24 jam. Bisa di atas 24 jam itu sudah bisa dilakukan tindakan sirkumsisi dianya. Nah, bagusnya memang usia 2-7 hari karena di situ penyembuhan lukanya jauh lebih cepat, juga memang bayinya itu dia tidak merasakan trauma nantinya ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah terlanjur lebih dari usia 1 tahun, sebenarnya tidak ada batasan waktu kapan harus disunat, kapan saja bisa. Gitu. Jadi terutama kalau misalnya sudah ada gejala-gejala yang memang indikasi untuk dilakukan tindakan sunat, itu kapan saja bisa. Jadi tidak harus menunggu liburan. Waktu pengerjaannya juga sebentar Pak, jadi nggak perlu perawatan yang lama. Juga dengan teknik yang baru sekarang, banyak teknik-teknik baru, ada yang dalam menggunakan teknik-teknik selain konvensional, justru memang lebih cepat penyembuhannya gitu, dan langsung bisa beraktivitas. Jadi nggak ada kriteria waktu, kapan saja bisa dia. Nah, tapi kalau memang mengganggu aktivitas, rasanya orang tua kadang banyak berpikir, udah nanti kalau misalnya sunat bisa mengganggu aktivitas, maka dipilih waktu liburan. Nah, itu biasanya memang karena pengaruh budaya yang ada di kita gitu. Rata-rata juga di masyarakat kita, kalau bayi itu rata-rata nggak tega dia prinsipnya. Nah, makanya lebih banyak yang di atas usia 12 tahun. Tapi pada dasarnya justru pada bayi itu justru lebih cepat penyembuhannya dan lebih efektif dianya. Oke. Terima kasih dok penjelasannya dok. Nah, kepada Stella Family, hari ini saya akan membagikan satu voucher screening feto maternal. Vouchernya itu sebesar 25%. Nah, jadi bagi nanti pertanyaan yang terbaik dan paling menarik akan mendapatkan satu voucher diskon 25% untuk screening feto maternal. Nah, kepada Dr. Eri mungkin bisa lanjutkan slide-nya tadi dok. Oh iya. Ya. Oke. Tadi ada yang membahas minta sedikit tentang sunat perempuan pada bayi perempuan. Itu bisa saya ini ya. Jadi pada dasarnya memang sunat pada bayi perempuan itu memotong sedikit selaput membran di atas klitoris. Jadi bukan di klitorisnya itu yang ini, tapi selaput di atasnya itu hanya digunting sedikit. Nah, sekarang sudah ada peraturan Menteri Kesehatan itu sudah tidak mewajibkan tindakan sirkumsisi pada bayi, karena memang dari segi manfaat maupun dari segi penelitian medisnya itu antara yang disunat bayi perempuan dengan yang tidak itu hampir sama adanya. Makanya sekarang sudah tidak diindikasikan lagi untuk dilakukan tindakan sirkumsisi pada bayi, kecuali memang permintaan dari orang tuanya. Gitu. Jadi kalau secara medisnya memang sirkumsisi pada bayi perempuan dengan yang tidak disirkumsisi pada bayi perempuan itu hampir sama dianya. Nah, jadi sampai pemerintah itu mengeluarkan surat peraturan Menteri Kesehatan bahwa sirkumsisi pada wanita itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk dilakukan. Nah, saya kembali ke pembahasan yang tadi.
Nah, bahwa apakah semua bayi laki-laki itu bisa disunat? Tentu yang pertama, tidak semua bayi yang lahir itu bisa disunat segera dianya. Tentu kalau misalnya bayi prematur dan memiliki masalah kesehatan dia sejak lahir, itu tidak direkomendasikan. Nah, itu akan diobservasi dulu sampai kondisinya betul-betul optimal. Lalu ada kontraindikasi juga untuk dilakukannya tindakan sunat pada bayi, seperti pada bayi dengan hipospadi. Hipospadi itu lubang buang air kecilnya tidak berada di tengah dari kepala penisnya, dia berada di batang bagian bawah dari kepala penisnya. Nah, itu nanti disunatnya saat bersamaan dengan pembuatan saluran buang air kecilnya, supaya posisinya berada di tengah dari gland penisnya. Begitu juga ada kontraindikasi yang lain seperti epispadi. Kalau tadi hipospadi dia berada di bawah batang penisnya, lalu kalau yang epispadi itu berada di atas batang penisnya. Nah, jadi Stella Family kalau punya anak mungkin udah bisa sekarang diperhatikan alat genitalianya. Yang pertama, lubang buang air kecilnya perhatikan betul apakah posisinya berada di tengah dari kepala penisnya. Kalau misalnya tidak berada di tengah kepala penisnya, kalau berada di bawah itu namanya hipospadi, kalau di atas itu namanya epispadi. Sama perhatikan juga testisnya, apakah 2 atau 1. Kalau misalnya 2 berarti 1 masih ada di dalam rongga abdomennya, dan itu harus diturunkan gitu. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya. Nah, banyak lagi kontraindikasi-kontraindikasi yang lain. Ada juga kontraindikasi relatif, misalnya mikropenis. Mikropenis itu beda dengan weber penis. Weber penis itu penisnya tenggelam. Jadi biasanya ini pada anak yang gemuk. Jadi penisnya itu hanya kulitnya aja yang nonjol di luar. Tapi kalau misalnya ditekan perutnya, dia akan muncul ukurannya normal, berbeda dengan yang mikropenis. Kalau mikropenis dia ukurannya kecil gitu. Nah, apakah mikropenis ini juga bisa disunat? Itu bisa adanya. Walaupun secara medis ada yang menyatakan itu harus disuntik hormon dulu, ada juga yang menyatakan bahwa itu bisa langsung dilakukan tindakan sirkumsisi dengan metode-metode tertentu dianya. Nah, apakah tindakan sirkumsisi ini mempunyai efek samping? Nah, tentu semua tindakan medis itu ada resikonya. Resiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi resiko komplikasi untuk tindakan sirkumsisi itu yang paling sering itu perdarahan. Nah, biasanya perdarahan itu juga akan berhenti dengan sendirinya 3-5 menit pada orang yang normal dianya. Nah, kecuali pada pasien-pasien dengan hemofili atau ada kelainan penyakit darah, itu mungkin lebih panjang pemberhentian darahnya dan perlu tindakan intervensi tertentu. Makanya sebelum melakukan tindakan sirkumsisi atau sunat itu perlu kita screening riwayat penyakit dari si anak itu. Saya rasa itu dulu, Dokter Saiful. Oke dokter, terima kasih penjelasannya dok yang cukup menarik pada pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dok, menyambung tadi mengenai sunat perempuan dok. Apakah sunat pada bayi perempuan ada resikonya dok untuk kedepannya dok? Ya, terima kasih Stella Family, dokter saya pertanyaannya. Jadi memang resikonya itu tidak ada. Jadi resikonya itu sama seperti sunat pada laki-laki, resiko yang paling sering itu adalah perdarahan. Tapi karena pada sunat perempuan itu hanya selaput membrannya saja yang digunting, nah itu biasanya perdarahannya kalau misalnya dia tepat mengguntingnya di selaputnya itu biasanya tidak terjadi perdarahan. Oke, terima kasih dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya dok dari Stella Family. Ini ada pengalaman anak yang usia 1,5 tahun dok. Nah, ini ditanyakan estimasi pengerjaannya kira-kira berapa hari dok? Dan apakah harus dirawat inap dok untuk dikerjakan untuk anak-anak umur 1,5 tahun dok? Nah, terima kasih pertanyaannya dari Stella Family. Jadi kalau kondisi anak itu, jadi setiap tindakan sunat itu tentu dilakukan pembiusan. Pembiusan itu ada 2 adanya. Ada yang lokal, hanya dibius, disuntik di daerah penisnya. Ada juga yang bius umum. Bius umum itu biasanya disungkup, dikasih oksigen, dikasih obat bius, dihirup, pasiennya tertidur. Nah, biasanya kalau bayi
Kalau bayi itu karena dia respon nyerinya juga sedikit, dia biasanya dibius lokal itu pun dosisnya hanya sangat minimal, dia hanya sangat sedikit dianya. Kalau bagi anak-anak yang kooperatif, bisa diajak kerjasama, dia nggak takut, itu bisa dilakukan bius lokal. Nah, tapi kalau misalnya anaknya sudah ketakutan, kita juga menjaga psikis supaya anaknya itu tidak trauma. Biasanya itu kita kasih bius umum dianya. Jadi dihirup, si anak disuruh menghirup obat biusnya, setelah itu si anak tertidur dianya. Nah, nanti dia bangun, sudah selesai pengerjaannya. Biasa pengerjaan sirkumsisi ini sekitar 15-20 menit dianya. Nah, ada juga dengan metode-metode yang lebih canggih, itu bisa lebih cepat, seperti stapler, itu bisa cuma 5 menit pengerjaannya. Nah, jadi tergantung dari kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya bisa diajak kerjasama, berani gitu, itu cukup bius lokal. Nah, pengerjaannya juga tetap sama kok, sekitar 15-20 menit pengerjaannya. Nah, kalau untuk perawatannya, justru memang kalau pada bayi itu biasa 4 hari sampai 7 hari lukanya sudah kering. Ya, tapi kalau misalnya anak di atas 1 tahun, itu kadang mau sampai 1-2 minggu dia penyembuhan lukanya. Nah, perawatannya hanya nanti hari ketiga setelah perbannya dilepas, cukup diberikan salep antibiotik sampai lukanya betul-betul kering. Jadi perawatan pos operasinya juga sangat simpel. Dokter, mengenai metode-metode tadi dok, saya jadinya sedikit penasaran dok dengan metode-metode yang sekarang berkembang dok. Nah, menurut pengalaman dokter, kira-kira metode mana sih dok yang paling baik kira-kira untuk kita lakukan kepada anak-anak kita dok? Nah, tadi apakah metode yang konvensional atau menggunakan sekarang istilahnya pakai laser, klep atau lain sebagainya dok? Nah, ya. Jadi tentu semua metode itu diciptakan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau dia yang metode konvensional yang biasa dilakukan sehari-hari, itu setelah dilakukan tindakan sirkumsisi tidak perlu lagi dicabut alat-alatnya karena dia tidak menggunakan alat. Jadi setelah dijahit, dia itu jahitannya juga akan terserap sendiri dia. Jadi perawatannya setelah disunat cukup diganti perban, tinggal perawatan luka biasa. Ada metode sirkumsisi modern yang menggunakan klem. Nah, kalau menggunakan klem, itu kan klemnya tinggal dia. Biasa nanti hari ke-14 klemnya itu harus dibuka kembali. Gitu. Jadi klemnya itu, jadi si anak harus datang kembali ke dokternya untuk membuka klemnya. Nah, memang secara estetik hasilnya memang lebih rapi karena dia tercetak dianya. Nah, ada juga yang metode stapler. Stapler ini yang terbaru itu dia menggunakan pemotongannya lebih cepat, tapi dia langsung ada stapler yang tinggal di situ. Nah, staplernya itu juga akan lepas sendiri dianya, tapi dalam waktu 21 hari dianya. Nah, ada juga kalau misalnya metode yang laser, yang powder, itu biasa kalau pada orang dewasa itu memang diindikasikan, tapi kalau untuk bayi karena kulitnya tipis, itu biasa jarang digunakan karena bisa resikonya untuk kulit di penisnya itu lebih besar. Jadi biasanya kalau untuk bayi, saya sarankan sih lebih bagus kalau nggak klem itu menggunakan yang stapler atau yang konvensional. Tapi kalau yang dewasa, semua metode itu bagus dia dikerjakan. Nah, tinggal tergantung dari pilihan si anak dan orang tuanya. Apakah kalau dia klem berarti nanti 14 hari dia harus datang lagi untuk membuka klemnya. Nah, kalau stapler dia nanti harus menunggu sampai 21 hari. Nanti stapler itu akan lepas sendiri dianya. Memang masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Itu biasa nanti kita diskusikan dengan orang tua dan si anaknya. Gitu. Tapi kalau yang paling simple itu yang metode konvensional. Setelah dilakukan sunatan, udah tinggal perawatan luka aja dianya. Jadi nggak perlu datang untuk membuka alatnya lagi. Saya rasa itu dokter Saiful. Oke dokter. Nah dok, ini dari Stella Family ada yang menanyakan dok, untuk sunat anak perempuan itu boleh dilakukan pada usia berapa dok? Ya. Biasanya kalau untuk anak sunat perempuan itu pas saat bayi itu biasa sudah langsung dilakukan tindakan sirkumsisinya dianya. Nah sekarang pun nggak perlu ini sih, nggak ada indikasi medis juga untuk dilakukan tindakan sirkumsisi pada bayi. Tapi kalau misalnya mau itu biasa ketika si anak lahir itu langsung dilakukan tindakan sirkumsisi biasanya. Karena dia hanya memotong, pada prinsipnya hanya memotong selaput sedikit aja tuh, hanya memotong selaput di atas
klitorisnya. Jadi bukan klitoris yang dibuang. Nah, jadi di dalam persepsi masyarakat itu memang sirkumsisi pada bayi itu ada banyak tipenya. Nah, yang indikasi medis itu yang dilakukan itu justru hanya memotong ada selaput tipis di atas klitorisnya, ada sebuah membran selaput tipis itu yang digunting gitu. Hanya digunting, nggak dibuang ya, hanya digunting saja. Biasanya sih pada bayi baru lahir itu sudah dilakukan biasanya. Terima kasih Dok atas penjelasannya Dok. Nah, untuk bagi Stella Family yang tertarik untuk melakukan sunat, itu dapat dilakukan oleh dokter spesialis bedah, dokter spesialis urologi, ataupun dokter spesialis bedah anak. Nah, di Stella semuanya kita tersedia untuk spesialisasi yang melakukan untuk sunat. Dokter Eri Suhaimi sendiri adalah dokter spesialis bedah. Nah, beliau cukup mahir dalam melakukan sunat pada bayi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mau tanya Dok, bayi baru lahir langsung disunat akan membuat bayinya tidak berani buang air kecil nggak ya Dok? Ya. Jadi biasanya memang kalau bayi itu enggak, karena dia nggak ada merasakan nyeri. Setelah itu pun dia nggak akan merasakan nyeri itu. Biasanya kalau misalnya bayi di bawah 7 hari dia. Tapi kalau misalnya di anak-anak karena dia masih ada rasa sakit di daerah penisnya, kadang ada beberapa itu yang memang takut dia ketika buang air kecil. Nah, memang ketika buang air kecil pertama itu setelah disunat itu memang sangat nyeri tuh. Nah, tapi setelah itu sudah tidak lagi dianya. Nah, jadi kadang kalau pada bayi itu tidak ada masalah. Biasanya setelah disunat justru lancar dia buang air kecilnya. Juga pada anak-anak yang fimosis, yang kulit pembungkus kepala penisnya itu yang lubangnya kecil, begitu dia disunat itu dia langsung plong dia buang air kecilnya, karena selama ini terhambat di situ. Setiap buang air kecil gembung dianya kulitnya itu menyebabkan nyeri. Nah, setelah disunat itu dia akan lebih bebas dianya. Memang awalnya anak itu kadang rasa takutnya saja dianya, rasa takutnya karena takut nyeri, jadi agak takut untuk buang air kecil. Tapi pada dasarnya sih nggak ada masalah dengan buang air kecilnya. Terima kasih Dokter atas penjelasannya Dok. Nah, kemudian ini Dok, ada lagi pertanyaan Dok. Mengenai sunat pada anak yang memiliki Marfan syndrome Dok. Apakah akan membahayakan jantung karena rasa sakit yang memicu tekanan tinggi pada jantung Dok? Ya, jadi dengan anak-anak kelainan kongenital bisa nggak untuk dilakukan tindakan sirkumsisi? Itu bisa dianya. Nah, jadi karena juga pembiusannya itu hanya pembiusan lokal, tentu yang ditakutkan itu si anaknya itu udah ketakutan duluannya gitu. Tapi kalau misalnya anaknya itu sudah kooperatif, bisa diajak kerjasama, ketika sudah disuntik pembiusan itu biasanya sudah tidak nyeri lagi dan dia lebih rileks, itu juga lebih cepat, nggak ada mempengaruhi dari kondisi lainnya. Tapi kecuali misalnya anaknya udah ketakutan duluan, dia sudah teriak-teriak duluan, tentu itu akan memicu si anak, tentu jantungnya juga lebih cepat berdebarnya, dan rasa takutnya itu kadang yang bisa menyebabkan kadang sampai histeris di anaknya. Tapi kalau untuk dari tindakannya sendiri itu biasanya tidak ada masalah. Oke Dokter, terima kasih Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir Dok. Pertanyaan terakhir yaitu perawatan anak bayi baru lahir yang telah dilakukan sunat Dok. Apakah itu ada perawatan khusus sehingga apakah bisa pakai pampers nggak ini anak bayinya Dok? Nah, jadi kalau bayi biasa kita lakukan di sini seperti biasa. Jadi dia tetap pakai pampers, cuman setiap ganti pampers itu dioleskan, ada salep yang dioleskan, salep antibiotik dioleskan di kepala penisnya. Hanya perawatannya sama dengan bayi-bayi sehat lainnya yang tidak dilakukan sirkumsisi, cuman bedanya setiap ganti pampers di kepala penisnya yang setelah disirkumsisi itu dioleskan salep antibiotik. Cuman itu aja, yang lainnya nggak ada masalah, tetap ganti pampers seperti biasa. Mungkin bedanya setelah hari keempat biasanya bayinya itu perbannya itu kalau kena air kan dia akan lepas sendiri. Atau juga kalau misalnya perbannya itu lepas sendiri, itu nggak usah dibalut lagi, tinggal dioles-oleskan aja, pakai pampers nggak ada masalah.
Oke, terima kasih banyak Dr. Eri atas penjelasannya pada pagi hari ini dan semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Stella Family sekalian. Nah, kepada Stella Family yang masih ingin menanyakan seputar sirkumsisi, boleh DM ke Instagramnya Stella. Nah, nanti kita akan bantu menjawab dan kita diskusikan dengan Dr. Eri untuk menjawabnya. Terima kasih Dr. Eri atas waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Dok. Kemudian pagi Stella Family, seperti yang sudah saya janjikan, kita hari ini akan membagikan satu voucher screening feto maternal diskon sebesar 25%. Pada pagi hari ini, kita memilih pertanyaan dari Ibu Kemonis J. Harahap sebagai penanya yang paling menarik ya, mengenai sirkumsisi pada perempuan. Nah, selamat kepada Ibu Kemonis J. Harahap untuk pertanyaannya. Dan selamat sebagai pemenang voucher screening feto maternal sebesar 25% di Stella Maris. Kemudian untuk biaya sirkumsisi, kita mempunyai paket-paket yang cukup menarik. Dari biaya dengan paket tempat tidur yang paling rendah sampai tempat tidur yang paling eksklusif, itu kita semua punya di Stella Maris. Bagi Stella Family yang tertarik untuk melakukan sirkumsisi, itu bisa menghubungi customer service kami di Stella Maris atau DM ke Instagramnya Stella Maris. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini untuk Stella Family. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.